Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita menyembah, kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepadanya kita meminta ampunan dari segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mencurahkan menerangkan sedikit mengenai tentang sejarah peradaban Islam, terutamanya ruang lingkupnya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas di kampus, yaitu sejarah peradaban Islam yang dosen pengampunya itu Ibu Intan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Azmi Robani. Saya dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, PAI 1C atau kelas C semester 1. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai tentang ruang lingkup dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama itu Islam pada masa kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol pernah mencapai puncak kejayaan dan mempunyai pengaruh terhadap Renaissance di Eropa. Dan ini titiknya yaitu jelaskan bagaimana keharuman Islam dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebangkitan di Eropa. Nah, poin yang pertama ini, sebelum saya nanti membahas mengenai tentang Renaissance dan dampak terhadap Eropa itu, akan mengupas sedikit mungkin ya mengenai tentang masuknya Islam di Eropa. Masuknya Islam itu sangat dibilang mudah mungkin ya, karena pada masa itu masyarakat di Spanyol itu sedang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, yang mana ekonomi, keagamaan, politik dan budaya itu berada di ambang kelemahan atau kehancuran, sehingga masuknya Islam itu sangat mudah. Bahkan adanya Islam itu sebagai solusi untuk masyarakat di Spanyol itu, karena pada itu kalau nggak salah ada suku atau kerajaan Gatnia yang namanya itu memaksa masyarakat sekitar untuk masuk ke agama Kristen, sehingga datanglah Islam, yaitu dua periode. Yang pertama itu pada masa Khalifah Walid atau Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya. Yang kedua pada masa Umar bin Abdul Aziz ya. Kita itu Islam masuk. Yang pertama itu diutuslah Tariq bin Malik yang membawa pasukan 500 orang sebagai pencetus bahkan perintis ya, penyelidik di Eropa itu. Selanjutnya itu ada pasukan yang kedua yang mengutus Tariq bin Ziyad sebanyak 7.000 pasukan. Itu sebagai penakluk bahkan ya peletak kekuasaan pertama di Eropa, karena 7.000 pasukan itu yang berjumlah 7.000 pasukan itu dengan pasukan berkuda, terus pemanah, bahkan yang saya baca itu 40 pasukan armada kapal laut itu tiba di Eropa, sehingga itu sangat mempermudah masuknya Islam di negara Eropa. Nah, sehingga ketika masyarakat Eropa itu menerima datangnya Islam, dan pada masa Khalifah Walid Al-Malik, Islam muncullah puncak kejayaan atau keharumannya, atau disebut dengan Renaissance atau pembaharuan yang berdampak di negeri Eropa. Mungkin yang pertama yang saya baca itu
meningkatnya ilmu pengetahuan, diantaranya ada filsafat, terus sains, astronomi, bahkan kedokteran, itu sudah muncul atau meningkat pada masa kekhalifahan Al-Walid. Dan juga yang berdampak sekali pada keharuman Islam yang berdampak ke Eropa itu ada salah satu pemikiran dari Ibnu Rushdi ya, yang mana pemikiran Ibnu Rushdi itu di ATM ya, atau diambil tiru dan modifikasi oleh bangsa Eropa, seperti halnya Cordoba menjadi pusat peradaban atau menjadi pusat ilmu pengetahuan di negara Eropa, seperti itu. Yang selanjutnya ada juga meningkatnya, selain ilmu pengetahuan, ada juga arsitektur, terus juga fikih yang dikenal dengan madhab Maliki ya, dan juga di bidang sektor pertahanan kemiliteran pun itu Islam maju ya, karena ini pun dampak dari nanti ya, ada hubungannya dengan perang salib hikmahnya. Ketika perang salib dimulai, itu ada banyak hikmah yang terkandung pada perang salib. Diantaranya mereka itu memperhatikan Islam sedang berperang dengan negara Kristen, sehingga ketika Islam menang, itu orang-orang Eropa mendekati atau sharing dengan orang-orang Islam, sehingga muncullah tadi ilmu kemiliteran, pertanian, perdagangan, ekonomi, sosial, dan budaya itu sangat meningkat. Bahkan pembangunan seperti jalan raya, dan juga adanya panti asuhan juga ya, dan juga tadi ilmu pengetahuan yang menjadikan Cordoba menjadi pusat peradaban, seperti itu. Itu mungkin yang poin yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang faktor penghantar kejayaan dan penyebab kemunduran Bani Umayyah dan Abbasiyah ya. Sudah tadi ada sedikit saya jelaskan bahwa faktor dari kemunduran ya, dari kemajuan ya, dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yaitu karena adanya utusan-utusan orang-orang yang berkualitas, yang berkompeten lah mungkin lah, yang cerdas di agama Islam itu, seperti halnya tadi ya Tariq bin Ziyad ya, Tariq bin Malik dan juga Tariq bin Ziyad salah satunya. Itu salah satu utusan, bahkan pilihan dari perwakilan umat Islam untuk menaklukkan di Spanyol, sehingga itu memperkuat Islam mungkin ya masuk ke Spanyol ya. Dan juga salah satu kemajuan dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu karena pola yang diterapkan sehingga mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu yang di Eropa, yang di Spanyol, dengan cara pendekatan seperti berjualan, ya, berdagang, bertani, dan sharing di bidang keilmuannya, itu menjadikan mudahnya orang lain percaya, dan juga Islam semakin bangkit atau maju pada masa itu. Dan juga tidak lupa salah satu faktor internal dan eksternalnya, terutama di eksternal, karena sedang runtuhnya peradaban di Eropa ataupun sebelum Eropa, yaitu masyarakat sekitar sedang membutuhkan solusi dari sebuah permasalahan pada masa itu. Yang kedua mungkin sebentar ya. Yang pertama mungkin tadi yang menambahkan sedikit kemajuan dari Bani Umayyah, yaitu memperluas wilayah Islam dan juga terbentuknya gedung-gedung peradaban, terus juga jalan raya, dan juga masjid
hingga panti asuhan ya. Adapun faktor kemundurannya yaitu adanya kekuasaan baru yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdullah Al-Muthalib ya. Sedangkan faktor kemajuan dari Bani Abbasiyah yang saya rangkum mungkin sedikit, Islam semakin memperluas daerah ke Baghdad dan juga adanya pengembangan ilmu pengetahuan. Faktor kemundurannya yaitu kemerosotan ekonomi dan juga ada konflik keagamaan serta ancaman dari luar. Ketiga, ibroh yang bisa kita teladani dari masa ketiga kerajaan Turki Utsmani, Safawi dan juga Mughal ya. Yang pertama itu dari Turki Utsmani dulu ya. Ibroh dari tiga kerajaan itu Turki Utsmani, terus Safawi dan juga Mughal, bahwa Turki Utsmani dikenal dengan yang pertama ibrohnya itu adalah tentara muslim itu kuat, dan buktinya yaitu tentang itu Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel. Itu yang menjadikan salah satu ibroh yang sangat besar untuk kita di poin Turki Utsmani, yaitu kita menyadari bahwa tentara Islam itu kuat ya. Yang buktinya Islam bisa menaklukkan kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Al-Fatih ya, Al-Fatih. Yang kedua itu pada masa kerajaan Safawi, bahwa di situ mulai ya ada aliran Syiah, yang mana kita harus ketahui bahwa Syiah itu sudah ada atau musuh Islam itu sudah ada pada masa kekhalifahan kerajaan Safawi. Yang ketiga yaitu pada kerajaan Mughal, yang dapat saya ambil mungkin ya, dapat hikmahnya mempertahankan imperium, diberlakukannya usaha-usaha besar agar dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi pada masa ini dapat kita ambil bahwa adanya sebuah mempertahankan ya kekuasaan kita agar kita bisa leluasa untuk mengembangkan pengetahuan kita baik ekonomi, sosial dan budaya, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada hari ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai tentang teori yang disebarkan teori masuknya Islam di Asia Tenggara ya. Tidak lain mungkin ya, tidak akan jauh berbeda juga teori untuk penyebaran Islam di Asia Tenggara, terus di penyebaran Islam di Indonesia, yaitu tidak lepas dari jalurnya perdagangan dan juga perkawinan, dakwah serta pendekatan masyarakat Islam Arab dengan masyarakat pribumi ya. Jadi pada masa itu kan kebanyakannya kenapa menggunakan teori perdagangan, terus berdakwah dan juga perkawinan, karena setiap dari lokasi di Asia Tenggara itu ada sebuah titik atau terminalnya, sehingga masyarakat Arab itu melakukan perdagangan lalu singgah dulu di tempat itu, dan akhirnya melihat potensi bahwa di situ bisa melakukan perdagangan, akhirnya dia melakukan proses jual beli. Dan adanya sebuah kenyamanan dari pribumi, yaitu baik itu sikap maupun kata ya yang dirontarkan oleh pedagang Arab, sehingga muncullah ketertarikan kepada kita mungkin ya selaku umat muslim yang berjualan. Itu pun yang kita bisa ambil ya, bahwa salah satu penyebaran Islam itu dengan proses perdagangan. Ternyata akhlak maupun kata itu kita sangat berperan penting pada proses penyebaran Islam pada masa itu. Pun juga proses perkawinan atau pernikahan itu adanya proses rasa saling suka mungkin ya antara pedagang juga itu mungkin ya, pedagang dan juga pembeli pada masa itu. Pun juga di Indonesia itu tidak luput dari hal yang sama seperti itu ya, antara dengan proses perdagangan, perkawinan
dan juga diterimanya masyarakat pribumi kepada masyarakat Arab. Seperti halnya pada kerajaan Islam yang pertama yang berada di Samudra Pasai, terus juga yang di Sumatera dan Kalimantan, itu pun terjadi proses islamisasinya seperti itu. Karena pada masa itu kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Kalimantan mungkin ya, ada sungai yang namanya sungai Samudra dan juga Pasai, kalau nggak salah itu ya, menjadi pusat tempat peristirahatan atau pusat jalur internasional perdagangan antara dunia ya, sehingga tidak sedikit bangsa-bangsa Arab itu melakukan perdagangan atau singgah di Indonesia itu dengan melakukan perdagangan seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai tentang teori penyebaran Islam masuk di Asia Tenggara dan juga di Indonesia. Yang selanjutnya mungkin mengenai tentang wali songo di Islam, yaitu tidak lain wali songo itu untuk berdakwah, yaitu berdakwah dan juga mengajarkan serta mendirikan pusat peradaban atau pesantren ya. Terkadang kan banyak ya wali songo itu ada yang berdakwahnya melalui dengan budaya, seni, dan juga langsung dengan Al-Quran dan hadis. Itu sesuai dengan kapasitas atau pengetahuan wali songo tersebut ya. Jadi ada yang menggunakan dengan kebudayaan, terus juga ada yang berdakwahnya dengan seni ya. Ada juga yang dengan mendirikan pesantren di Indonesia. Yang selanjutnya yang terakhir itu sebentar. Yang terakhir soalnya itu teori Muslim Islam di Indonesia dan wali songo ya tadi sudah sampaikan. Jadi kesimpulannya mungkin untuk kali ini mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jadi masuknya Islam atau keharuman Islam dan yang berdampak pada Eropa, yang pertama itu menjadikan Cordoba menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan ya, dan juga meningkatnya sosial, ekonomi, politik dan budayanya. Itu menjadi pada masa kekhalifahan Walid ya, Khalifah Al-Walid Abdul Malik. Yang selanjutnya mungkin yang menjadikan pada masa kekhalifahan Walid Khalifah Walid bin Abdul Malik itu memperluas kekuasaan Islam dan juga mendirikan gedung-gedung, juga adanya panti asuhan yang menjadikan dampak untuk Eropanya itu menjadi bahan referensi mungkin ya. Jadi dikembangkan seperti halnya didirikannya universitas-universitas di Eropa, di Spanyol, yang mana mahasiswanya itu dari Eropa, dan akhirnya dikembangkanlah ketika sudah lulus dari universitasnya, beliau melakukan pengkajian melalui ilmu-ilmu Islam itu ya, seperti itu mungkin dampaknya. Adapun tadi teori-teori dari Asia Tenggara dan Indonesia tidak lepas dari perdagangan, ya, pernikahan, perkawinan, ya, dan juga sosialnya kita baik yang mampu memudahkan masyarakat sekitar menerima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhiri dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.